pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kreativitas bagian pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah memahami kreativitas remaja, memahami ciri-ciri individu kreativitas, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya kreativitas. Pengertian kreativitas sendiri adalah kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan produk-produk baru. Kemudian, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk berpikir divergen, artinya berpikir banyak hal. Kemudian, kreativitas adalah sebuah produk yang mengandung ciri adanya kelancaran. Jadi, tidak hanya satu tetapi secara kontinu dan terus menerus dia terus untuk berpikir kreatif menciptakan hal-hal yang baru. Tahap-tahap kreativitas sendiri itu ada, yang pertama ada tahap persiapan. Yang dimaksud dengan tahap persiapan adalah mulai dengan mempelajari latar belakang masalah yang dihadapi. Jadi dia mulai ketika ada masalah mulai dipelajarinya. Tahap konsentrasi, yang dimaksud dengan tahap konsentrasi di sini adalah berpikir sepenuhnya tentang masalah tersebut. Tahap inkubasi adalah tahap di mana dia untuk berpikir secara tenang tentang masalah tersebut. Jadi dia berpikir dengan cara sendiri, menurutnya ini terbaik atau gimana di tempat atau kondisi yang seperti yang dia suka untuk bagaimana memecahkan masalah tersebut. Tahap illumination yaitu tahap di mana mendapatkan suatu ide atau gagasan tentang pemecahan masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah verifikasi atau produksi, yaitu tahap terakhir yaitu mulai memecahkan masalah tersebut dengan merealisasikan dalam bentuk ide-ide. Nah, karakteristik individu yang kreatif menurut Rogers seperti apa? Itu yang pertama, dia memiliki keterbukaan terhadap pengalaman. Jadi suka membagi pengalaman-pengalaman yang dia telah dapatkan kepada orang lain. Yang kedua, kemampuan untuk menilai situasi. Itu dia mampu untuk membaca kemudian bagaimana efeknya terhadap situasi yang terjadi. Yang ketiga, kemampuan untuk bereksperimen. Artinya menguji cobakan ide-ide yang ada di dalam pikirannya terhadap masalah yang ada. Nah, untuk karakteristik individu yang kreatif itu menurut Torrance dan Demo ada beberapa karakter, yaitu ada 10 ya di sini. Yang pertama adalah orangnya suka humor. Jadi seorang suka humor itu berarti memiliki individu yang kreatif. Yang kedua, suka pekerjaan menantang. 3, cukup kuat memusatkan perhatian. 4, suka mengemukakan ide baru. 5, lebih sensitif. 6, tidak banyak terikat pada kelompok. Jadi dia tidak suka sukanya sendiri ya, maksudnya mandiri, bukan sendiri tapi lebih mandiri dan tidak terlalu terikat dengan hal-hal yang berbau kelompok organisasi. Ketujuh, mampu memunculkan ide aneh yang tidak biasa. Kedelapan, terbuka terhadap ide. 9, fleksibel. Ke-10, memiliki konsep diri positif. Nah, adapun ciri-ciri keluarga yang melahirkan anak yang kreatif adalah yang pertama, menghargai anak secara pribadi. Ya, artinya dia memberikan keleluasaan, kemandirian kepada anak, tidak terlalu mengekang si anak. Jadi selama itu bersifat positif, dia memberikan kebebasan kepada anak tersebut.
Kedua, memberikan contoh tingkah laku kreatif. Jadi ketika kita ingin anak kita kreatif, kita juga harus memberikan contoh kepada dia, kita kreatif juga gitu. Menaruh perhatian pada pengembangan bakat anak. Jadi ketika anak mempunyai bakat, maka kita harus memberikan perhatian khusus kepada bakatnya. Apakah itu mau dikursuskan, kemudian memenuhi fasilitas yang mendukung bakat anak tersebut. Yang berikutnya, memiliki patokan etis yang jelas. Jadi di sini yang dimaksud ke dalam bagian patokan etis yang jelas adalah memiliki kejujuran, ya. Kemudian penghargaan terhadap mutu pekerjaan. Jadi ketika anak membuat sesuatu, kita kasih penghargaan, kata, pujian atau reward dan segala macam. Berikutnya, memiliki patokan etis yang jelas itu adalah memiliki keingintahuan secara intelektual. Nah, dia ingin tahu ya secara intelektual, dia ingin bereksperimen, itu adalah memiliki patokan etis yang termasuk ke dalam ciri-ciri keluarga yang melahirkan anak yang baik. Kemudian memiliki ambisi yang sehat. Nah, itu tadi yang termasuk ke dalam bagian patokan etis yang jelas. Nah, berikutnya, kurang khawatir terhadap aktivitas yang dilakukan anak. Jadi ketika anak ingin berbuat apa, kita tetap dampingi. Tidak perlu khawatir selama kita mendampinginya. Keenam, keluarga yang sering berpindah-pindah. Kenapa keluarga yang sering berpindah-pindah melahirkan anak yang kreatif? Karena setiap tempat memberikan pengalaman yang berbeda-beda, sehingga anak itu belajar dari sana. Oke, untuk kreativitas part 2, bagian 2 akan dilanjutkan sampai di sini dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan dari kreativitas bagian pertama, silakan tulis di kolom komentar. Untuk kekurangan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.